Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rois Farm. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, selalu dimudahkan rezekinya, selalu dalam keadaan tetap semangat ya. Yang sedang budidaya, yang sedang nanam-nanam, semoga hasilnya melimpah, panennya bagus, harganya pun juga memuaskan. Oke, kali ini saya sedang di lahan terong, Yumi, Bungo, Yuvita, dan Prince 7 ya teman-teman. Ini saat ini saya akan melakukan penyiraman. Penyiramannya menggunakan Alkon ya. Oke. Oke. Alkon saya ada di sebelah sana ya teman-teman. Ini airnya, sumber airnya dari tersier, dari irigasi ya, bahasanya setiar lah ya, setiar yang ada di dekat rawa. Sedangkan lahan saya di sana tuh yang ada gubuknya tuh. Nah, ini sudah saya bendung atau saya bendung beberapa hari lalu ya. Ini cukup untuk satu lahan dengan luas lahan 1500 meter persegi ya. Air ini insya Allah cukup, karena bedengan saya gulutannya itu nggak terlalu tinggi. Oke. Nah, oke, kita akan menuju ke mesin diesel Alkonnya ya. Kalau di sini sebenarnya banyak yang bilang itu ini sih diesel air kayak gitu. Jadi kalau dengan nama Alkon itu agak aneh ya orang-orang sini. Tapi ya mungkin kalau di tempat teman-teman Alkon. Oke, ini dia di sini. Ini yang dibendung beberapa waktu lalu ya. Semoga suara saya kedengeran ya, nggak kalah sama ini. Nah, ini juga dapat dari rawa juga tuh airnya. Nih. Tuh, dapat air dari rawa juga nih. Jadi insya Allah mencukupi. Tuh, ada pusarannya. Itu bonggolnya ada di sebelah situ ya. Ujungnya tuh. Ini udah berjalan sekitar 30 menit sih. Biasanya 2 jam atau sampai 3 jam udah cukup sih, udah penuh tuh sana ya. Nih. Jadi ini tanaman saya ini sudah 5 hari belum saya sirami ya, karena di 3 hari yang lalu itu masih hujan gitu. Jadi 3 hari yang lalu itu di sini masih hujan. Jadi kalau mau nyiram dengan Alkon ini agak sayang lah, karena kondisi tanahnya juga masih basah. Tapi ini kemarin setelah ini udah ada panas sekitar 3 hari, kita harus siram gitu. Biasanya ini untuk bendungan ini ya, untuk 3 hari sekali bisa, insya Allah bisa, karena ini juga nggak ada yang nanam sama sekali di sini. Oke. Nah, ini untuk jaraknya ya teman-teman. Ini jaraknya kurang lebih selang ini cuma kisaran 20 sampai 50 meter ya ke lahan kita. Jadi cukup hemat lah. Selangnya ini enggak terlalu panjang gulungnya tuh. Kita lihat kondisinya. Ini sudah hampir penuh separuh ini ya teman-teman. Baru 30 menit. Nah, ini nanti setelah sini udah penuh, kita itu kan saya bendung, kita geser yang sebelah situ biar merata. Baru nanti yang sono. Ini usia usia yang ini ya, ini usia
5 hari setelah tanam. Kemudian yang itu, yang di sana itu usia 15 hari. Yang bungo itu 15 hari setelah tanam, ini 5 hari setelah tanam. Oke. Jadi tuh usia 5 hari, itu usia 15. Yang ini mau masuk ke apa namanya, paling mungkin 2 hari lagi saya kocor ya. Jadi memang kan salah satu ini sebelum kocor itu harus disiramin dulu lahannya. Itu mau masuk pemupukan yang kedua. Nanti saya kasih tahu apa aja pupuknya untuk dikocor. Nah teman-teman, ada yang perlu diperhatikan ketika kita nyiramin ya, atau ketika kita ngisi air dengan alkon ataupun apapun ya, atau irigasi. Ini karena bedengannya nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi ini ngisinya itu nih, ini bentar lagi, dikit lagi nih udah saya pindah nih ya, nih lihat. Jadi ini tanamannya di sini tuh, ini kedalamannya udah kisaran 15 cm kedalamannya, ini kisaran 15 cm. Jadi kurang lebih sampai 20 cm-an, intinya sampai akar si tanaman ini udah rata, sampai ketinggian airnya tuh rata dengan akar tanaman ini ya, yang masih kecil ini. Jadi nanti kalau semakin dia udah gede, penyiramannya itu semakin rendah lagi, karena kan akarnya udah semakin ke bawah gitu. Nah ini nanti ketika udah sampai sore nanti, ini basahnya itu ya, ini kan udah mulai basah tuh, ini nanti udah sampai atas ini nih, sampai ke tanamannya itu tuh. Itu bisa ngeresep ke situ, karena emang dia kondisinya ini kering. Jadi nggak perlu disiramin kayak gini lah, nggak perlu. Oke. Kalau untuk yang mulsa, nah itu baru kita perlu disiramin, karena kan kalau mulsa sampai pinggir sini itu kan masih ketutup mulsa, jadi susah dia ininya nyerapnya, bisa ngerusak mulsa juga, bisa cepet rapuh juga mulsanya kalau bisa ke sering-sering kerendam air gitu. Nah ini saya nunggu sebelah sini penuh, yang sebelah sini penuh, baru nanti saya pindah yang ke sana ya. Ini kan emang dataran sini agak tinggi nih, yang bedengan sini agak tinggi, nanti saya pindah ke sana kalau udah penuh. Oke, itu ya. Jadi ini untuk kondisi tanamannya ya teman-teman, nih seperti ini kondisi tanamannya ya, usia 5 HST ya. Tuh alhamdulillah nggak banyak yang sulam. Ada beberapa sih yang sulam tuh karena matinya karena pangkalnya itu ini ya saking kena panas, kemudian diganjel pakai tanah nih, misalnya kayak gini, ini diganjel pakai tanah kayak gini. Nah ini jadi busuk sininya, kepanasan mungkin, jadi jangan diganjel ya. Tuh karena itu aja sih sebenarnya. Ada berapa yang kemarin saya hitung, ada cuma 10 sih dari ini. Ini yuminya ada 1100 batang kurang lebih ya, 1000 lah, 1100 batang kurang lebih ini yumi. Yang bungo ada 900 batang. Kemudian yang New Prince 7 yang cuma 2 gulutan itu ada 250-an batang tuh. Jadi ini total semua ada 2250-an batang. Nanti ada beberapa titik yang yang saya mau pilih ya, menjadi sampel untuk dihitung per batangnya berapa kilo ini nanti per ini. Kemudian di rumah juga saya coba juga untuk Yumi, Yuvita, Bungo dan Nyupnis 7 itu saya coba di polybag di rumah. Jadi nanti biar tahu hasilnya itu seperti apa, buahnya itu bedanya seperti apa, buah yang mana yang paling diminati sama konsumen ya. Pokoknya sama-sama belajar terus di channel Rois Farm ini ya. Kita akan pilih beberapa
bibit terong ini kira-kira nanti yang paling diminati konsumen, yang paling memuaskan hasilnya yang mana. Nanti kan teman-teman bisa menilai sendiri ya. Pokoknya tonton terus di channel Rais Farm ya. Kami buatkan di playlist di budidaya terong ya. Nanti teman-teman bisa tonton di situ semua. Dari awal kita nanam, milih bibit sampai nanti selesai panen. Oke ya. Doakan aja semoga ini hasilnya juga bagus. Oke. Gitu. Oke, mungkin cukup itu ya teman-teman video kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman yang kebutuhan airnya itu banyak. Semoga dimudahkan airnya ya teman-teman. Dan mungkin yang baru mau mulai nanam, yang pasokan airnya itu sedikit ya, yang pasokan airnya sedikit, jangan buat bedengan itu terlalu tinggi. Kemudian bisa juga pakai mulsa ya, biar enak. Itulah pokoknya bedengan itu tergantung kebutuhan air teman-teman. Karena kalau bedengannya tinggi, pasokan airnya di lokasi teman-teman itu sedikit, itu sayang lah, nanti kasihan si terongnya, karena terong juga butuh air banyak juga teman-teman. Oke, nah mungkin cukup ya teman-teman. Semoga yang sedang nanam, yang sedang budidaya apapun itu, semoga diberi hasil yang melimpah, diberi harga yang memuaskan, dan semoga itu menjadi berkah teman-teman semua. Oke ya, cukup untuk video kali ini, untuk video tentang penyiraman ya. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.